semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau, tepatnya di kota Cikarang. Dan di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku di pagi hari, sesuai dari judul di thumbnail video juga ya teman-teman. Aku itu mau memberikan sebagian tips yang aku terapkan sebagai ibu rumah tangga yang tetap bisa menjaga kesehatan mental dan untuk melangsungkan kehidupan sebagai ibu rumah tangga agar hati kita itu tetap bahagia dan nyaman. Jadi di video kali ini aku bakalan membagi beberapa tips yang aku terapkan selama 2 tahun pernikahan ya teman-teman. Yang pertama itu yaitu kita selalu menjaga kesehatan tubuh dulu ya teman-teman. Itu faktor pertama agar mental kita itu sehat, yaitu dengan cara olahraga pagi, entah jalan-jalan pagi aja. Aku itu selalu menerapkan setiap harinya di dekat perumahan. Berhubung perumahan kali ini juga kan masih banyak lahan yang kosong dan banyak banget pembangunan baru gitu, jadi tempatnya nyaman banget buat jalan-jalan pagi. Apalagi setelah hujan di malam hari, Masya Allah masih sejuk banget udara di sini. Karena di Cikarang terkenalnya itu banyak banget polusi di jalan raya ya teman-teman. Jadi aku itu sengaja banget milih perumahannya itu lumayan masuk desa gitu, di kampung-kampung ya teman-teman. Cuma aksesnya itu mudah banget untuk ke jalan raya. Dan Masya Allah, setelah aku menerapkan pola hidup sehat dengan cara jalan-jalan pagi, entah olahraga pagi gitu, me time sama pas suami, alhamdulillah untuk menjaga kelangsungan mental aku sebagai ibu rumah tangga agar tetap sehat dan bahagia. Aku itu selalu menerapkan seperti ini ketika pas suamiku itu libur kerja, entah masuk siang, entah shift malam ya teman-teman. Cuma kita itu nggak bisa jalan-jalan pagi kalau pas suamiku shift pagi. Jadi kita itu selalu mengedepankan me time untuk menjaga kesehatan kita. Mungkin belum terasa dampaknya sekarang ya teman-teman, tapi untuk curhatan orang tua aku, saudara-saudara aku, lebih baik untuk menjaga kesehatan itu dari usia muda, rajin olahraga pagi, jalan-jalan pagi, karena nanti efeknya juga bakalan bagus di umur sekitar 50 tahun, 40 tahun, udah badannya terjaga banget staminanya. Jadi aku nurut ya teman-teman. Dan kedua yang aku terapkan dalam menjaga mental sehat sebagai ibu rumah tangga, cintai apa yang kita lakukan ya teman-teman. Seperti aku itu sangat mencintai dengan pekerjaan aku sebagai content creator, dan aku itu sekarang menekuni Shopee video ya teman-teman. Aku itu mau belajar Shopee affiliate juga dari beberapa teman YouTuber aku. Dan setelah aku jalan-jalan pagi, kali ini aku lanjut bebersih di area dapur karena aku mau masak ya teman-teman. Jadi ketiga yang aku terapkan dalam menjaga mental sebagai ibu rumah tangga agar tetap bahagia, yaitu dengan cara komunikasi yang baik terhadap suami. Jadi menurut aku suami itu adalah tempat curahan hati pertama kita ya teman-teman. Ketika kita lagi capek, lagi banyak masalah, entah kita lagi bad mood gitu, jadi aku itu selalu mencurahkan perasaan aku, keadaan apa yang aku alami. Jadi aku itu udah punya temen curhat langsung, aku utarakan. Ketika rasanya itu masih nggak karuan, entah masih banyak masalah, nggak bisa diungkap dengan kata-kata ya teman-teman. Kadang kan ada ya untuk faktor wanita juga, saking banyak masalahnya
untuk mengucap aja rasanya itu nggak bisa, nggak kuat, cuma bisa nangis. Jadi saran aku itu kalau ada karakter wanita yang seperti itu, lebih baik kita itu nulis. Aku aja kalau nggak kuat banget untuk mengutarakan perasaan kesedihan aku, contohnya ya teman-teman, selain aku itu berdoa sama Allah, aku itu mencurahkan perasaan aku dengan pak suamiku dengan cara menulis ya teman-teman. Kalau bener-bener udah nggak karuan banget untuk bisa ngomong langsung gitu ya teman-teman, udah nangis dulu sebelum ngomong, kan ada ya yang seperti itu. Jadi aku itu pakai buku dan pulpen gitu, aku tulis surahan hati aku yang aku rasakan dan aku langsung kasih pak suami. Dan di sini juga aku itu lagi masak menu favorit suamiku ya teman-teman, yaitu tumis labu siam yang dikasih dengan tauco. Dan buat teman-teman semuanya yang pengen CO tauco khas Pemalang kota aku, nanti linknya aku bakalan taruh di deskripsi YouTube channel aku ya teman-teman. Karena menurut aku pribadi ini tauco terenak banget. Sejujurnya di Cikarang itu nggak ada yang seperti ini. Jadi aku itu selalu CO di Shopee dan aku itu selalu belinya khas yang di kota aku karena menurut aku beda teman-teman untuk rasa tauconya. Dan keempat yang aku terapkan dalam menjaga mental bahagia sebagai ibu rumah tangga, yaitu hindari orang-orang yang toksik gitu, yang bahkan merusak mental kita dengan cara bahasanya, dengan cara tindakannya terhadap kita. Karena nggak semua orang itu bisa suka ya sama kita, pasti ada aja yang nggak suka sama kita. Kita itu lebih baik menghindari orang-orang yang toksik gitu ya teman-teman, untuk tetap menjaga kewarasan diri. Dan yang kelima aku terapkan itu menjaga lingkungan dengan baik, terutama dengan tetangga ya teman-teman. Apalagi aku itu kan konten kreator yang jarang banget ikut kumpul-kumpul tetangga terus dan jarang banget keluar rumah. Jadi aku paling cuma bisa tegur sapa aja sama tetangga, dan sesekali ketika aku libur ngonten dan bikin video gitu, ada waktu senggang aku bakalan ikut kegiatan tetangga aku, kadang ngadain acara makan-makan bareng gitu. Jadi aku itu benar-benar menstabilkan dengan keadaan aku, meskipun aku itu nggak bisa ikut setiap harinya ya teman-teman. Jadi kita itu tetap menjaga di lingkungan rumah kita itu, menjaga kebaikan bersama tetangga pastinya. Karena menurut aku pribadi penting banget sih menjaga lingkungan dengan baik di sekeliling rumah kita, terutama pastinya itu bisa menstabilkan mental hati kita sebagai ibu rumah tangga agar tetap bahagia. Dan keenam terakhir, sambil aku itu mau masak untuk bumbunya, sebelum itu aku juga mau ulek dulu buat cabenya ya teman-teman. Jadi keenam yang aku terapkan yaitu menjaga hati tetap bahagia. Jadi mengelola hati kita ya teman-teman. Jangan merasa diri kita itu lebih baik dari orang lain, tapi kita itu bisa mengelola hati kita. Aku itu selalu belajar banyak banget kajian dari Ustazah Halimah. Menurut aku pribadi, untuk keenam ini kita itu perlu banget kajian motivasi langsung, entah parenting dari Dokter Aisyah, entah kita belajarnya dari YouTube, TikTok, atau sosial media lainnya. Menurut aku penting banget menjaga hati itu dengan cara mendengarkan kajian, motivasi juga, parenting dari toko-toko yang benar-benar memotivasi. Itu sangat penting banget buat kita semuanya sebagai ibu rumah tangga. Apalagi kita itu sebagai wanita memang dituntut ya teman-teman untuk belajar seumur hidup. Jadi kita itu jangan berhenti untuk belajar, mendengarkan motivasi kajian, dan pastinya kalau kita senggang bisa ikut kajian gitu biar merefresh otak
dan hati kita agar tetap bisa menerima ketetapan takdir yang Allah berikan. Kadang kan ada ya teman-teman, sebagian orang yang kadang sedih banget, kenapa ya aku cobanya seperti ini banget. Aku juga kadang merasakan seperti itu teman-teman. Tapi semenjak aku itu ikut kajian Ustazah Halimah Al-Idrus, dan aku juga selalu mendengarkan parentingnya Dokter Aisyah tentang kesehatan mental wanita dan tentang pernikahan gitu, bagaimana kita bersikap dengan suami, bertindak, dan ilmunya juga aku banyak banget belajar dari dua tokoh ternama itu. Dan menurut aku penting banget sih yang keenam ini harus diterapkan sebagai kita semua, karena kalau kita cuma di rumah aja, kita fokus dengan pekerjaan kita di rumah dan kita nggak fokus sama mendengarkan kajian atau motivasi, aku yakin banget sih mental hati kita itu nggak ketata rapi. Karena menurut aku pribadi, untuk mental itu yang terutama penataan hati kita ya teman-teman. Jadi selain kita pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga perlu banget banyak nasihat, motivasi, dan pastinya itu mempunyai circle pertemanan yang positif. Menurut aku itu poinnya dalam curhatan aku kali ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini sayur labu siamnya udah matang. Aku itu kasih kuah sedikit ya teman-teman, karena kan dibikinnya pakai tauco biar nggak terlalu asin, dan ini menu favorit suamiku. Jadi kita sarapannya pakai tumis labu siam ya teman-teman, dan aku juga mau goreng telur aja. Kita itu kalau sarapan Masya Allah benar-benar simple banget teman-teman. Dan alhamdulillah juga pas suamiku itu makannya gampang banget, mau pakai lauk apa aja asalkan masak sendiri ya teman-teman. Kalau beli itu emang nafsu makan pas suamiku itu kurang banget, apalagi pernah beli gitu kan kalau aku stokannya habis gitu. Kadang makan pagi nanti beberapa jam itu minta aku masak lagi. Jadi ya udah, aku itu jarang banget juga untuk beli sarapan di luar, kecuali emang bener-bener stoknya itu di kulkas. Aku belum belanja food free ya teman-teman. Jadi aku itu mengutamakan setiap hari masak demi kesehatan Pak suami juga dari segi makanannya ya teman-teman. Dan pastinya juga aku terinspirasi banget dari ceramahnya Ustazah Halimah Al-Idrus. Wanita itu mendapatkan pahalanya itu gampang banget. Dengan masakin Pak suami itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Jadi kalau wanita belum ditakdir haji dan umroh langsung ke tempatnya ya teman-teman, gampang banget cari pahalanya itu ada di suami kalian, katanya gitu teman-teman. Jadi aku itu kalau lagi mager masak, aku itu selalu inget banget motivasi dan ceramah Ustazah Halimah tentang itu. Jadi aku oke, nggak boleh mager, karena aku juga kan belum punya tabungan dan belum dapat panggilan dari Allah untuk haji dan umroh langsung ke tanah suci ya teman-teman. Jadi aku itu mencari amalannya dari Pak suamiku, Masya Allah. Dan itu hadisnya bener-bener hadis soleh ya teman-teman, ada hadisnya juga. Jadi Masya Allah banget, aku itu seneng banget banyak mendapatkan ilmu yang belum banyak aku tahu. Jadi aku itu semakin candu banget sama kajian Ustazah Halimah dan parentingnya juga dari Dokter Aisyah Dahlan. Dan alhamdulillah ini masakan aku udah mateng. Aku bikin telurnya simple banget, cuma aku kasih garam dan sedikit penyedap rasa ya teman-teman. Dan aku bolak-balik seperti ini. Aku bikinnya nggak terlalu matang banget,
Untuk telurnya, jadi aku itu bikinnya yang sedang seperti ini karena pas suamiku itu sukanya kalau yang telur seperti ini ya teman-teman, daripada yang rada gosong banget gitu, yang rada matang banget. Pas suku itu kurang suka, jadi aku bikinnya seperti ini teman-teman, sedang lah, nggak terlalu mentah banget dan nggak terlalu kering banget gitu ya teman-teman. Untuk telurnya, masya Allah. Ini waktunya aku mau sarapan sama pas suamiku. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih ya yang udah nyimak sharing aku, dan alhamdulillah akhirnya aku bisa upload video lagi setelah 2 hari libur. Di sini juga aku mau spill sedikit tanaman aku. Alhamdulillah ubi cilembu aku tumbuh, kacang hijau aku tumbuh. Dan aku juga nanam cabai rawit. Di sini juga aku itu iseng-iseng ya teman-teman, alhamdulillah tumbuh. Aku itu nanam kangkung, aku itu nanam sawi hijau, daun bawang juga ya teman-teman. Semoga subur untuk tanaman sayur-sayuran aku. Amin. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman untuk vlognya. Insya Allah aku bakalan upload lagi di keesokan harinya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.